Pagoda Pancer Part 564. Novel sastra bela diri dan kultivasi. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Ya dewa, seorang Dharma Rilem tingkat menengah juga bisa langsung terbunuh begitu dia muncul. Seruan hadirin ini sontak membuat kulit kepala orang-orang merinding. Mu Yirong, yang berada di alam Dharma menengah, juga tidak dapat menahan satu serangan pun dari Xiao Nunu. Citra Dharma Pancer sekali lagi memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat yang menggemparkan semua orang. Bagaimana dengan talenta lapis kedua? Tetap saja, kedua lengannya hancur oleh pukulan Xiao Nunu. Kemunculan adegan ini mengejutkan Quan Rui, Qiu Chan, Leng Yinchuan dan instruktur lain dari Akademi Ilahi Wanfa yang bersembunyi dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Kenapa Mu Yiran juga bisa dikalahkan? Quan Rui mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Qiu Chan menyipitkan matanya sedikit, dan menatap arena Shenwu, anak ini punya kekuatan seperti itu. Leng Yinchuan juga terkejut. Xiao Nunu baru mencapai tahap tengah alam Dharma bawah, sedangkan Mu Yirong berada di tahap awal alam Dharma tengah. Dia hampir mengejar Xiao Nunu di satu wilayah utama. Akibatnya, gambaran Dharma tingkat rendah dan gambaran Dharma tingkat menengah bertabrakan secara langsung, dan gambar Dharma sihir darah 1000 tangan milik Mu Yirong menjadi rapuh seperti kertas dan hancur jika disentuh sedikit saja. Namun, Leng Yinchuan segera tenang. Sejujurnya, situasi ini tidak terlalu mengejutkan. Saat Xiao Nunu berada di alam Guiyi, dia mampu membunuh orang di alam Dharma tingkat bawah. Sekarang dia telah menerobos alam Dharma tingkat bawah, tidak mengherankan jika dia dapat mengalahkan alam Dharma tingkat tengah. Instruktur lain berkata, jangan khawatir, Mu Yirong baru berada di tahap awal alam Dharma menengah. Ada banyak orang di lapangan yang lebih kuat darinya. Quan Rui pun mengangguk, benar sekali, kalau dia punya keberanian, dia akan tetap bertahan di lapangan, kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Qiu Chan mensibir, tidak usah terburu-buru, santai saja. Alam Dharma Pancer, mengejutkan dan mengagumkan. Xiao Nunu berdiri di atas panggung, dan gambar Dharma Pancer di belakangnya tampak seperti dewa raksasa kuno. Tetua ke-9 yang bertanggung jawab atas arena Shenwu tertegun sejenak, lalu berkata, Xiao Nunu menang. Hati semua orang menjadi tegang. Ini sudah 5 kemenangan berturut-turut. Asal dia memenangkan satu permainan lagi, Xiao Nunu bisa mengambil benda kedua. Pada saat ini, Han Dao dan Song Si masih berlutut di tanah. Seperti dua orang berdosa abadi. Tekanan yang berasal dari gambar Dharma Pancer hampir menghancurkan lutut kedua pria itu. Dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, sosok lain melesat keluar dari lapangan Shenwu. Lawan terjatuh di udara, lalu kakinya mendarat di atas meja dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Sebuah lubang besar segera muncul di arena Shenwu yang besar. Debu beterbangan dan retakan menyebar. Orang yang datang adalah seorang laki-laki yang berbadan kekar sekali. Orang lainnya sangat tinggi, lebih dari 2 meter. Otot-ototnya kencang dan kuat, seperti bentuk manusia dari binatang buas. Itu Qin Wu. Dalam sekejap, terjadi keributan di lapangan Shenwu. Kakak senior Qin Wu akhirnya akan mengambil tindakan. Si Xiao ini pasti akan gagal. Benar sekali, kesombongannya akan berakhir di sini. Petik 2, Qin Wu, seorang kultivator alam Dharma menengah akhir. Dia adalah seorang penghasut perang yang terkenal di kuil Wanfa. Ini secara langsung melampaui Xiao Nunu sebanyak satu ranah utama ditambah satu ranah minor. Di luar lapangan, Yao Xiu dan Seng Dishuang tidak bisa menahan sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Yao Xiu bertanya-tanya apakah dia harus maju dan menghentikan Xiao Nunu agar tidak terus bertarung, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang Xiao Nunu, dia memutuskan untuk menunggu. Di sisi lain, ekspresi Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan dan yang lainnya juga berubah. Kali ini, seharusnya tidak ada ketegangan, kata Ji Fufeng. Ling Luo melanjutkan dengan berkata, jika Xiao bisa memenangkan ini, aku akan berjalan terbalik di masa depan. Chang Sun Yan tidak mengatakan apa-apa. Entah mengapa, hatinya merasa sedikit gelisah. Karena mata Xiao Nunu terlalu tenang saat ini. Begitu tenangnya, sehingga mustahil untuk mengetahui siapa dia. Dan, Zhao Jichuan, yang berada di samping mereka bertiga, juga mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Di arena Shenwu, Qin Wu menatap Xiao Nunu dengan acuh tak acuh, ayo.
Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menahan seranganku berikutnya. Seluruh badan Qin Wu dipenuhi dengan momentum. Dia berdiri di sana, bagaikan penjelmaan binatang buas purba, membuat orang-orang terintimidasi. Namun, kata-kata Xiao Nunu berikutnya membuat semua orang di lapangan Shenwu gemetar. Datanglah satu persatu, terlalu lambat. Kenapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Begitu kata-kata itu keluar, seluruh hadirin terkejut. Apa yang orang ini bicarakan? Mari kita serang bersama. Apakah aku salah dengar? Sial, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Memangnya dia pikir dia siapa? Tuan Xiao, jangan terlalu sombong. Kalau kamu punya nyali, kalahkan kakak senior Qin Wu dan datanglah dan tunjukkan kemampuanmu dalam berdebat. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan memarahi Xiao Nunu karena bersikap sangat sombong. Cahaya yang tajam bersinar di mata Qin Wu, apakah kamu meremehkanku? Xiao Nunu berkata dengan tenang, kamu salah. Dia berhenti sejenak, dengan tatapan dingin di matanya, aku memandang rendah semua orang di sini. Pernyataan santai ini langsung menimbulkan kebencian di hati seluruh hadirin. Semua orang terkejut. Tahukah kamu, apa yang dihadapi Xiao Nunu saat ini adalah seorang pendekar di alam Dharma menengah akhir. Kekuatan lawan 2 tingkat lebih kuat dari Mu Yi sekarang. Namun, 2 alam kecil dari alam Dharma menengah tidak begitu mudah untuk dilintasi, dan kekuatan tempur Qin Wu jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Mu Yi Rong. Perkataan Xiao Nunu tak hanya membangkitkan kemarahan publik, tetapi juga sepenuhnya menyulut amarah Qin Wu. Kau akan membayar harga mahal atas apa yang kau katakan. Qin Wu bergegas menuju Xiao Nunu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama pergerakan itu, api suci yang berkobar dengan cepat menyala di badan Qin Wu. Segera setelah itu, Qin Wu meninju wajah Xiao Nunu. Berbaring, kekuatan tinjunya yang dahsyat sama ganasnya dan menggelora bagai seekor naga yang muncul dari jurang. Xiao Nunu berdiri di tempatnya, tidak menghindar maupun menghindar. Pada saat yang sama, semburan energi primordial dan cahaya abadi yang mendominasi keluar dari badannya. Ledakan, Qin Wu meninju pancer ki di depan Xiao Nunu. Saat ki terkoyak lapis demi lapis, cahaya peri yang mendominasi juga cepat menghilang. Mata semua penonton berbinar. Bagus sekali, kakak senior Qin Wu. Dengan levelnya, bagaimana dia bisa menahan serangan kakak senior Qin Wu? Petik 2. Dia hanya orang yang pandai berbicara. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Tinju Qin Wu telah mendekati kepala Xiao Nunu dan hendak mengenai sasaran. Tiba-tiba, aura yang lebih mengerikan keluar dari badan Xiao Nunu. Pola-pola ilahi emas menyala di badan Xiao Nunu, dan cahaya suci berkelebat di matanya. Lapangan yang mendominasi, membuka, ledakan. Detik berikutnya, kekuatan spiritual emas meledak ke segala arah seperti air pasang, dan kekuatan Qin Wu langsung berubah menjadi debu. Kemudian, kekuatan tolak yang besar dilepaskan dan Qin Wu benar-benar terguncang balik. Apa ini? Qin Wu tampak terkejut. Orang lain di lapangan sama terkejutnya. Pada saat ini, aura Xiao Nunu sekali lagi mencapai batas yang lebih tinggi. Desir, Xiao Nunu melompat ke udara dan melesat menuju kehampaan. Dia berada pada sudut yang sama dengan pancer Fa di belakangnya. Seperti dewa, dia menatap Qin Wu di bawah. Ku bilang, datang satu persatu terlalu lambat, lebih baik kalian datang bersama-sama. Xiao Nunu membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Qin Wu di bawah. Pada saat yang sama, citra Dharma Pancer di belakangnya juga melakukan gerakan yang sama. Saat formasi di belakang Pancer Dharma, ia beroperasi, semua energi spiritual antara langit dan bumi dijarah. Kekuatan pancer yang tak terbatas berkumpul menuju ujung jari pancer Dharma. Ya, dan kemudian berubah menjadi kekuatan jari yang mengerikan yang meletus. Kekuatan jari ini diubah dari energi pancer dan juga dikelilingi oleh cahaya guntur dan api. Qin Wu tiba-tiba merasakan aura berbahaya, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan Dharma. Namun, sudah terlambat. Hanya bayangan gambar Dharma yang muncul di belakangnya, dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Xiao Nunu mengenainya. Ledakan, hantu gambar Dharma hancur dalam sekejap. Akan tetapi, kekuatan jari gambar Dharma Pancer langsung menembus dada Qin Long. Pupil mata Qin Long mengecil hingga seukuran ujung jarum dan seluruh wajahnya dipenuhi rasa takut.
Bahkan mereka yang berada di alam Dharma menengah akhir bukanlah tandingan Xiao Nunu. Semua orang gemetar, seluruh penonton terkejut. Qin Wu terjatuh telentang di tanah, berdarah deras, setengah mati, dan tidak bergerak. Tingkat bawah alam Dharma telah disempurnakan dan dapat dikalahkan dalam satu gerakan. Tahap awal alam Dharma menengah, bunuh dalam satu gerakan. Di alam Dharma menengah akhir, dia masih bisa dibunuh dengan satu gerakan. Tingkat keterkejutan yang dibawa oleh Xiao Nunu terus-menerus menyegarkan batas-batas setiap orang. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, kakinya di atas kekosongan, tergantung di tengah dada gambar Dharma Pancer, bagaikan dewa yang turun dari surga. Kekalahan Qin Wu berarti Xiao Nunu telah memenangkan 3 kemenangan berturut-turut keduanya. Qin Shifei, Han Dao dan Song Si gagal, dan Xiao Nunu memenangkan batu ilahi Gui Yuan kelas atas. Kekalahan Gong Qiqiu, Mu Yiran dan Qin Wu memungkinkan Xiao Nunu merebut cairan ilahi Fatian. Mereka yang sebelumnya mengklaim akan menekan murid-murid Yao Xiu kembali mendapat tamparan di wajah. Di babak ini, Xiao Nunu menang, kata tetua ke-9. Dia mengalaminya beberapa kali, dan dia sangat gelisah saat itu. Tanpa menunggu tetua ke-9 mengumumkan hadiah apa yang akan diberikan. Suara Xiao Nunu bergema di langit dan bumi bagai guntur, "Ayo, tunjukkan pada kami apa yang bisa kalian lakukan untuk menghentikanku mengambil barang-barang di arena Shenwu." Semua orang di antara hadirin saling berpandangan, dengan sorot mata yang tajam. Tuan Xiao, Anda bilang Anda ingin saya pergi bersama Anda, jangan menyesalinya. Pada saat ini, salah satu dari mereka angkat bicara. Xiao Nunu menjawab dengan suara lantang, "Aku khawatir kau tidak bisa membuatku menyesal. Dasar sombong. Jangan cepat puas diri, ayo semua bersatu. Saya ingin melihat apa yang bisa dia gunakan untuk menghentikan begitu banyak dari kita. Pergi." Dalam sekejap, satu demi satu sosok bergegas menuju arena Shenwu. Ada yang mengorbankan senjata saktinya, ada yang memamerkan keahliannya yang unik, dan ada pula yang memanggil wujud Dharma. Langit dan bumi berubah warna, dan alam semesta berguncang. Menghadapi berbagai serangan, Xiao Nunu tidak takut. Dia membentuk segel dengan tangannya dan melepaskan sepenuhnya Dominating Body Field. Kekuatan citra Dharma Pancer terus tumbuh dan bangkit. Ledakan, Pancer Dharma, ia menghancurkan senjata ajaib seseorang dengan satu pukulan. Duar, petik 2, kemudian dia dengan paksa menahan kerusakan dari lawan. Duar, lalu telapak tangan lainnya menghancurkan Dharma. Ya lawan. Antara langit dan bumi, gelombang udara melonjak dan akibatnya meledak. Meski lawannya banyak dan kuat, mereka tetap tidak mampu menggoyahkan citra Dharma Pancer. Satu demi satu, akibat kekerasan bersilangan di atas panggung, dan satu demi satu, para jenius Super Akademi Ilahi Wanfa tersingkir. Adegan ketika Xiao Nunu memenangkan lebih dari 100 kemenangan berturut-turut di arena Wanfa tampak seperti kemenangan kedua, dan sekali lagi dipentaskan di kuil ilahi Wanfa. Saat itu, Xiao Nunu baru saja tiba, dan dia seorang diri bertarung melawan para jenius dari alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam abadi Kuangtu. Sekarang, demi melindungi Yao Xiu, Xiao Nunu seorang diri bertarung melawan para jenius di alam Dharma di lapangan Shenwu. Walaupun penyebabnya berbeda, mereka memiliki sikap mendominasi yang sama. Di loteng, di area timur Shenwu Arena, Quan Rui, Qiyu Chan, Leng Yinchuan dan selusin instruktur lain dari Akademi Ilahi Wanfa juga melihat pemandangan yang terjadi di arena Shenwu dengan kaget. Dari mana orang ini berasal? Dia hanya berada di tahap tengah alam Dharma yang lebih rendah, tetapi dia dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Seorang instruktur tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Segalanya tampaknya berada di luar kendali kita." Instruktur lainnya mengikuti hal yang sama. Quan Rui mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, Yun Xiaofeng belum bergerak." Qiyu Chan mengangguk, "Ya, Yun Xiaofeng berada di peringkat 3 teratas di eselon kedua, dan bahkan dapat bersaing untuk mendapatkan tempat pertama jika dia berusaha sekuat tenaga. Selama dia ada di lapangan, situasinya dapat distabilkan." Leng Yinchuan segera berkata, "Tetapi saya masih sedikit khawatir." Qiyu Chan berkata, "Jangan khawatir, Instruktur Leng, kami sudah siap. Selain Yun Xiaofeng, kami juga punya senjata rahasia. Xiao dan Yao Xiu tidak akan bersikap sombong lagi."
Leng Yinchuan merasa lega ketika mendengar Qi Yuchan mengatakan bahwa mereka telah siap dan bahkan memiliki senjata rahasia. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menunggu dan melihat." Quan Rui dan Qi Yuchan juga mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Di arena Shenwu, kekuatan besar saling bersilangan, arus udara meledak. Dan satu demi satu gambar Dharma dihancurkan berkeping-keping oleh gambar Dharma Pancer milik Xiao Nunu. Satu demi satu sosok memuntahkan darah dan terlempar mundur. Arena Shenwu dipenuhi sisa-sisa senjata sihir yang hancur. Sang jenius teratas di alam Dharma menengah bukanlah tandingan Xiao Nunu. Han Dao dan Song Si masih berlutut di atas panggung. Mereka merasa sangat dirugikan dan martabat mereka jelas diinjak-injak. "Kakak senior Yun Xiaofeng, mengapa kamu tidak mengambil tindakan?" Han Dao, sambil menahan tekanan dari citra Dharma Pancer, memandang ke arah posisi Yun Xiaofeng di luar lapangan dengan susah payah. Song Si juga berkata dengan suara yang dalam, "Kakak senior Yun, kita tidak bisa membiarkan dia menang lagi." Sejujurnya, pada titik ini, Xiao Nunu telah sepenuhnya membantu Yao Xiu mendapatkan kembali wajahnya. Begitu banyak orang kuat di alam Dharma tidak mampu menekan pendatang baru yang dipimpin oleh Yao Xiu. Sekalipun dia mengalahkan Xiao Nunu sekarang, lawannya sudah mencuri perhatian hari ini. Di luar lapangan, mata Yao Xiu dipenuhi kegembiraan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa citra Dharma Pancer milik Xiao Nunu akan begitu kuat. Dia agak khawatir tadi, tapi sekarang, dia tidak segugup sebelumnya. Tentu saja, Yao Xiu dan Zheng Dishuang belum sepenuhnya melupakan kekhawatiran mereka. Lagi pula, masih ada Yun Xiaofeng di luar lapangan yang belum mengambil tindakan apapun. Ini adalah keberadaan sempurna pada tingkat menengah alam Dharma. Dia satu alam utama plus 3 alam minor lebih tinggi dari Xiao Nunu. Yao Xiu masih berpikir bahwa jika situasinya tidak benar, dia akan segera menghentikan kompetisi dan menjatuhkan Xiao Nunu. Di ujung lain lapangan Shenwu, Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan, Zhao Jichuan dan yang lainnya merasakan emosi yang bergejolak dan dipenuhi dengan keterkejutan. Pemandangan Wanfa Arena direproduksi. Ji Fufeng berkata dengan suara yang dalam. Ketika Xiao Nunu menantang 3 jenius hebat tingkat ke-9 di dunia peri sendirian di Wanfa Arena, dia tak terhentikan dan mengalahkan semua lawannya. Pada saat ini, di arena Shenwu tingkat tinggi ini, dia sama-sama mendominasi dan tak terkalahkan. Ling Luo berkata dengan suara yang dalam, sepertinya hanya Yun Xiaofeng yang bisa menekannya. Seketika, beberapa orang melihat ke lokasi di mana Yun Xiaofeng berada. Sebagai seorang tokoh yang menduduki peringkat 3 teratas eselon kedua Akademi Ilahi Wanfa, dan bahkan mampu bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, Yun Xiaofeng memancarkan rasa tertekan hanya dengan berdiri di sana. Yun Xiaofeng mengenakan jubah hijau, dengan lengan terlipat di depannya, menyaksikan pertempuran di lapangan dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat sosok-sosok yang dikalahkan satu demi satu, Yun Xiaofeng akhirnya tidak tahan lagi. Dasar sampah. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi orang dari alam Dharma tingkat rendah. Seketika, Yun Xiaofeng melesat dan bergegas menuju arena Shenwu. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel. Puncak es jatuh dari langit. Detik berikutnya, gunung es besar jatuh dari langit dan menekan Xiao Nunu di arena Shenwu. Hati semua orang menjadi cerah. Yun Xiaofeng, dia akhirnya bergerak. Ini sungguh tidak mudah. Kakak senior Yun, terserah padamu. Kita harus mengalahkannya. Tak lama kemudian, gunung es raksasa itu tenggelam dengan cepat, membawa kekuatan tumbukan yang mengerikan. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan seiring dengan gerak pikirannya, dia melancarkan pukulan dengan citra Dharma Pancer yang menghantam puncak es itu dengan keras. Ledakan, gelombang tinju yang dahsyat meledak ke segala arah, dan puncak es yang besar langsung hancur berkeping-keping. Yun Xiaofeng berkata dengan suara yang dalam, reaksi yang bagus. Kemudian, sebuah gambar Dharma yang agung muncul di luar badan Yun Xiaofeng. Patung ini memancarkan aura dingin, seperti patung es raksasa yang tingginya ribuan kaki. Xuanbing Dharmakaya, membuka, Dharmak, ia ini mengenakan baju besi dan memegang pedang es besar di tangannya. Fasang mengayunkan pedang es dan menebas Xiao Nunu di depannya dengan ganas. Xiao Nunu tidak takut sama sekali. Dia mengendalikan citra Dharma Pancer untuk melawan. Ledakan, Pancer Dharma, menghancurkan pedang es dengan pukulannya,
menyebabkan kerusuhan yang memekakkan telinga dan mengejutkan. Adegan yang Yun Xiaofeng bayangkan tentang pancer Dharma yang dipaksa mundur tidak terjadi. Ada sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang dapat ditahan oleh gambaran Dharma tingkat rendahmu. Yun Xiaofeng mengerahkan seluruh tenaganya dan berkata dengan suara yang dalam, tebasan es suci. Gambar. Dharma Xuanbing mengangkat pedang es di tangannya, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Bersamaan dengan seluruh arena Shenwu yang ditutupi oleh es, Yun Xiaofeng menebas pedangnya lagi, menebas ke arah Xiao Nunu yang ada di depan. Dentang, pedang ini seperti bulan beku yang jatuh dari langit, melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Akan tetapi, pancer Dharma, ia tetap melancarkan serangan dengan pukulan paling langsung. Ledakan, tinju yang diselimuti cahaya matahari, bulan, dan bintang menghantam pedang es dengan keras. Langit dan bumi berguncang, gelombang udara melonjak, dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa Xuanbing Fa milik Yun Xiaofeng justru memberikan efek sebaliknya dan dia terkejut dan mundur beberapa langkah. Citra Dharma Pancer milik Xiao Nunu berdiri kokoh, tidak bergerak sama sekali. Kemudian kedua gambaran Dharma itu bertabrakan lagi dan lagi. Pada awalnya, Yun Xiaofeng hampir tidak bisa menandingi kekuatan Xiao Nunu, tetapi setelah sekitar 5 atau 6 ronde pertarungan, Xuanbing Dharmakaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang jelas. Kekuatan gambar Dharma Xuanbing jelas melemah. Namun, citra Dharma Pancer milik Xiao Nunu menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran, dan tidak ada tanda-tanda momentumnya akan mereda. Dor, setiap tabrakan menyebabkan bumi berguncang hebat. Setiap konfrontasi membuat warga di lapangan Shenwu goyah. Xuanbing Dharma, ya dan Pancer Dharma, ya, seperti dua dewa raksasa kuno, terlibat dalam pertarungan sengit. Dampak dahsyatnya menyebar bagai badai. Beberapa orang dengan kultivasi yang relatif lemah tidak dapat menahan dampak akibatnya dan hanya bisa terus mundur. Orang-orang yang berada di luar tempat kejadian menjadi semakin terkejut dan takut semakin banyak yang mereka tonton. Bentuk Dharma macam apa ini? Mengapa kekuatan serangan dan pertahanannya begitu tinggi, seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang lain berkata, saya juga penasaran. Gambar Dharma ini benar-benar sempurna dalam menyerang dan bertahan. Jika Xiao Nunu dan Yun Xiaofeng berada pada tingkat kultivasi yang sama, tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Namun sayangnya, Yun Xiaofeng telah mencapai kesempurnaan alam Dharma menengah. Namun, Xiao Nunu hanya berada di tahap tengah alam Dharma bawah. Dalam keadaan normal, tidak akan mudah bagi Yun Xiaofeng untuk menghancurkan lawan. Namun, begitu mereka mulai bertarung, segalanya berubah total. Ledakan, itu adalah tabrakan langsung yang dahsyat lagi. Xuanbing Dharmakaya akhirnya tidak dapat menahan kekuatan pancer Dharmakaya. Pedang es di tangannya meledak menjadi bubuk di depan tinju pancer Dharmakaya. Apa ini? Yun Xiaofeng tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Xiao Nunu mensibir, aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku, dan kau tidak bisa menghentikanku. Wajah Yun Xiaofeng berubah, apa yang kamu katakan? Seketika, pola Dewa Emas di alis Xiao Nunu bersinar terang, dan energi pancer yang besar melonjak keluar. Kemudian, pecahan pancer yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Fragmen besar dan kecil pancer berkumpul di tangan kanan gambar Dharma Pancer. Kemudian dengan cepat mengembun menjadi pedang emas raksasa. Pedang raksasa ini terdiri dari pecahan-pecahan pancer dari awal hingga akhir, dan setiap pecahannya mengandung kecemerlangan yang mempesona. Cahaya peri yang mendominasi menyembur keluar dari badan pedang. Pada saat ini, langit dan bumi diwarnai keemasan oleh cahaya peri yang mendominasi. Membunuh, Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Dentang, pancer Dharma Image mengayunkan pedang raksasa dan menebas ke depan. Yun Xiaofeng segera menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam gambar Dharma Xuanbing. Kapak badai salju. Dengan suara gemuruh, aliran udara dingin berkumpul menuju telapak gambar Dharma Xuanbing dan kemudian berubah menjadi kapak perang raksasa. Xuanbing Dharmadatu mengayunkan kapak perangnya dan melancarkan serangan balik. Ledakan, kapak dan pedang saling beradu hebat, akibatnya arena Shenwu terbelah dua. Orang lain di sekitar semuanya terbang mundur. Han Dao dan Song Xi, yang berlutut di atas panggung,
juga terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan sisa yang mengerikan ini. Di bawah tatapan semua orang, gambar Dharma Xuanbing di belakang Yun Xiaofeng tersandung mundur seperti gunung salju yang riyuntuh. Mata semua orang terbelalak. Citra Xuanbing Dharma Yun Xiaofeng juga tidak mampu mengalahkan citra pancer Dharma Xiao Nunu. Melihat gambar Dharma Xuanbing tidak dapat dihentikan dan hancur, Yun Xiaofeng tidak mempedulikan hal lain. Dia terbang dan menyerbu menuju badan asli Xiao Nunu. Karena aku tidak bisa mengalahkan citra Dharmamu, maka aku akan berhadapan dengan badan aslimu, kata Yun Xiaofeng sambil menggertakkan giginya. Namun Xiao Nunu tetap tidak takut. Sebelum Yun Xiaofeng bisa mendekat, pedang emas raksasa di tangan pancer Fasang telah menebas. Ledakan. Yun Xiaofeng tidak dapat menghindar dan terhantam hingga terpental. Badannya gemetar dan darah keluar dari mulutnya. Setelah menyaksikan adegan ini, semua orang segera mengerti bahwa Yun Xiaofeng juga akan kalah. Meskipun tidak mau mempercayainya dan sangat terkejut, momentum Yun Xiaofeng melemah dengan cepat, sementara momentum Xiao Nunu masih kuat. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam menerobos kehampaan dan menyerbu menuju arena Shenwu. Sinar cahaya ini bergerak sangat cepat dan memiliki momentum besar. Pancer Dharma, ia mengayunkan pedang raksasa dan menebas cahaya hitam. Dengan suara keras bang, pedang raksasa di tangan pancer Fasang meledak menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Semua orang yang hadir terkejut. Mata Xiao Nunu berubah dingin. Dia melihat bahwa cahaya hitam itu sebenarnya adalah kerucut hitam besar. Kerucut hitam ini ditutupi dengan rune aneh. Ia menembus pertahanan pancer Dharma Image dan menyerbu ke arah Xiao Nunu tanpa mengurangi kekuatan ofensifnya. Tepat saat Yun Xiaofeng hendak pingsan, sebuah kerucut hitam menerobos kehampaan dan keluar. Ia membawa kekuatan mengerikan yang menghancurkan pedang emas raksasa di tangan pancer Fasang, dan menyerang Xiao Nunu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mata Xiao Nunu tenggelam, dan dia segera memanggil Tai Sang Feng Hua. Saat 80 lebih pola dewa kuno pada pedang itu menyala, Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan sihir ke-9-nya dan menebas dengan pedang yang mengejutkan. Kekuatan sihir ke-9, niat pedang pancer. Petik 2. Dentang. Energi pedang emas yang agung diselimuti angin hitam jahat, dan kekuatan pedang yang dahsyat menghantam tulang belakang hitam. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, suatu kekuatan yang amat dahsyat tiba-tiba menyebar ke segala arah. Xiao Nunu langsung terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, kerucut hitam raksasa itu meledak, dan sebuah alu besi beterbangan akibat energi kacau itu. Alu besi tersebut memancarkan aura gelap dan dipenuhi dengan tanda-tanda dan bayangan misterius. Murid semua orang di lapangan Shenwu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Itu adalah senjata ajaib dengan 92 pola dewa kuno. Alu besi hitam bentuknya seperti payung terlipat, ujungnya lancip dan bagian tengahnya berbentuk kolom. Ia mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Itu adalah alu setan emas gelap, senjata ajaib yang disempurnakan oleh Master Qiyu Chan. Ya dewa, Tuan Qiyu Chan benar-benar memberikan alu setan emas gelap ini kepada Yun Xiaofeng. Sepertinya para mentor yang bergabung sudah benar-benar siap. Astaga, di bawah tatapan semua orang, alu setan emas gelap terbang ke sisi Yun Xiaofeng. Senyuman mengerikan dan menyeramkan pun tampak pada wajah yang terakhir. Apakah kau benar-benar berpikir hanya ini yang dapat kulakukan? Yun Xiaofeng menatap Xiao Nunu dengan tajam, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Seketika, Yun Xiaofeng menangkupkan kedua telapak tangannya dan berteriak keras, teknik rahasia klan S, mulai. Petik 2. Ledakan. Kejadiannya hanya dalam sepersekian detik, momentum yang lebih mengerikan meledak dari badan Yun Xiaofeng. Tiba-tiba, tanda biru es muncul di badannya satu demi satu. Detik berikutnya, sepasang sayap naga es yang cantik terbuka di belakang Yun Xiaofeng. Pada saat yang sama, gambar Dharma Xuanbing di belakang Yun Xiaofeng juga memancarkan aura yang lebih menakutkan. Selain itu, sayap es yang spektakuler juga terbentang di belakang gambar Dharma Xuanbing. Semua orang membelalakkan matanya. Semua orang merasakan penindasan yang besar. Teknik rahasia klan S. Mungkinkah Yun Xiaofeng adalah anggota klan S, salah satu klan dewa kuno? Kemungkinan besar. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior Yun Xiaofeng bersembunyi begitu dalam. Dia sebenarnya adalah anggota klan S kuno.
Semua orang bisa dengan jelas merasakan bahwa momentum Yun Xiaofeng sedang meningkat. Dalam sekejap mata, Yun Xiaofeng telah menembus batas atas kesempurnaan alam Dharma menengah dan mencapai tingkat tahap awal alam Dharma atas. Semua orang di lapangan Shenwu terkejut. Aura Yun Xiaofeng telah mencapai tahap awal alam Dharma atas. Meskipun aura ini masih belum terlalu stabil, tetapi dengan kekuatan alus setan emas gelap, Yun Xiaofeng saat ini jelas merupakan kekuatan tempur tingkat pertama. Benar sekali, Yun Xiaofeng dalam kondisi seperti ini pasti bisa masuk ke eselon pertama Akademi Ilahi Wanfa. Eselon pertama, tahap awal alam Dharma atas. Hanya 2 kalimat ini saja yang membuat seluruh lapangan Shenwu terjun ke dalam kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang dibicarakan oleh mentor seperti Qiyu Chan dan Quan Rui sebagai senjata rahasia. Alus setan emas gelap dan seni rahasia klan S akan menjadi kartu truf kuat Yun Xiaofeng untuk membalikkan keadaan. Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan, Zhao Jichuan dan lainnya juga merasa gelisah. Ling Luo mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, dia sudah selesai, Yun Xiaofeng bisa membunuhnya secara langsung kali ini. Chang Sun Yan juga mensibir, sepertinya aku terlalu khawatir, kupikir adegan, arena Wanfa, akan terjadi lagi. Melihat Yun Xiaofeng menggunakan seni rahasia klan S untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tingkat alam Dharma atas awal, Yao Xiu dan Zheng Dishuang akhirnya tidak tahan lagi. Tahap awal alam Dharma atas, yang merupakan 1 alam utama dan 4 alam kecil lebih tinggi dari Xiao Nunu. Dari sudut pandang manapun, ini pada dasarnya adalah musuh yang mustahil dikalahkan. Xiao Nunu, kembalilah, kata Yao Xiu, lalu dia bergerak menuju arena Shenwu. Ia terpaksa menghentikan permainan ini, kita mengaku kalah di babak ini. Namun, pada detik berikutnya, terdengar beberapa suara kentut yang cepat. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa instruktur Akademi Ilahi Wanfa yang dipimpin oleh Quan Rui dan Qiyu Chan benar-benar menghalangi jalan Yao Xiu. Quan Rui berkata, Yao Xiu, kompetisi di panggung belum berakhir, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Wajah cantik Yao Xiu berubah, dan dia melotot ke arah orang-orang di depannya, minggir, atau aku tidak akan sopan. Qiyu Chan mensibir, Yao Xiu, kamu benar-benar sombong dan tidak berpendidikan. Tidak peduli siapa kami adalah orang yang lebih tua darimu. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada kami seperti ini? Yao Xiu mengerutkan kening, dan berkata, jika terjadi sesuatu pada Xiao Nunu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah itu, Yao Xiu langsung menghunus pedangnya. Quan Rui berkata dengan suara yang dalam, Yao Xiu, apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkan begitu banyak dari kami sendirian? Semua orang bertekad untuk menghentikan Yao Xiu. Jangan biarkan Yao Xiu ikut campur dalam permainan antara Xiao Nunu dan Yun Xiaofeng. Yun Xiaofeng adalah orang terkuat yang mereka temukan, dan dapat dikatakan sebagai penjaga gawang terakhir. Xiao Nunu telah memenangkan begitu banyak pertandingan di Shenwu Arena, Yun Xiaofeng tidak akan kalah apapun yang terjadi. Di arena Shenwu, aura Yun Xiaofeng sangat kuat, dan dia menatap Xiao Nunu dengan dingin. Kesombonganmu berakhir di sini. Mata Yun Xiaofeng menampakkan niat membunuh. Itu benar, itu memang niat membunuh. Jelaslah bahwa Yun Xiaofeng telah memutuskan untuk membunuh Xiao Nunu. Menurutnya, jika Xiao Nunu tidak tersingkir, dia akan menjadi masalah besar di masa mendatang. Dengan potensi dan bakat pihak lain, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui saya. Mengapa tidak menghabisi lawan sepenuhnya hari ini di Shenwu Arena ini? Seketika, Yun Xiaofeng menangkupkan kedua telapak tangannya, membentuk segel dengan ke-10 jarinya, dan dengan penuh semangat mendesak alus setan emas gelap di depannya. 92 pola dewa kuno pada alus setan emas gelap dengan cepat diaktifkan, dan alus setan emas gelap dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kerucut hitam yang panjangnya 100 kaki. Deng, 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 ruang angkasa berguncang dan angin serta awan kehilangan warnanya. Alus setan emas gelap melepaskan kekuatan yang mengerikan. Tuan Xiao, sampah-sampah itu tidak akan bisa mengalahkanmu karena mereka tidak berguna, dan aku. Yun Xiaofeng, hari ini adalah kematianmu. Setelah berkata demikian, Yun Xiaofeng mendorong ke depan dengan kedua tangannya, maju. Dalam sekejap,
Alu ajaib emas gelap yang berubah menjadi kerucut sepanjang 100 kaki itu bagaikan seberkas cahaya kematian, membunuh ke arah Xiao Nunu. Yao Xiu dan Zheng Dishuang sangat panik. Namun, banyak mentor termasuk Quan Rui dan Qiu Chan menghalangi jalan Yao Xiu, dan dia tidak dapat mencapai arena Shen Wu sejak awal. Yao Xiu tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak membiarkan Xiao Nunu naik panggung. Akan tetapi, menghadapi pukulan mematikan Yun Xiaofeng, wajah Xiao Nunu bukan saja tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan, tetapi malah dipenuhi dengan penghinaan yang mendalam. Jangan bilang kalau kamu menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasimu ke tingkat ini secara paksa. Bahkan jika kamu benar-benar berada di tahap awal alam Dharma atas, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku hari ini. Tiba-tiba, Xiao Nunu mengangkat satu tangan dengan 5 jari terentang. Pada saat yang sama, citra Dharma Pancer di belakang Xiao Nunu juga melakukan gerakan yang sama. Dia mengangkat tangan kirinya. Segera setelah itu, pola Dewa Emas di badan Xiao Nunu menyala, dan cahaya suci bersinar dari mata Pancer Dharma. Ya, hancurkan para dewa, ledakan. Langit tertutup awan dan alam semesta kehilangan warnanya. Di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun Shen Wu, sebuah telapak tangan keemasan bagaikan milik dewa muncul di kehampaan. Begitu telapak tangan ini muncul, ia membawa serta kekuatan dahsyat untuk menghancurkan langit dan bumi. Telapak tangan yang besar itu dipenuhi dengan pola-pola dewa kuno. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tampaknya mengguncang matahari dan bulan, dan tampaknya menyebabkan seluruh jalan runtuh dan hancur. Pada tingkat ke-6 seni badan hegemoni Pancer, ada 5 teknik telapak tangan. Mereka adalah Dewa Penghancur, Qiankun, Malapetaka Besar, Dunia yang tak tertandingi, dan Mimpi yang Hancur. Ini langkah pertama, ledakan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu menghantam kerucut hitam yang berubah dari alus setan emas gelap. Akibat kekacauan dan kekerasan menyebar di bawah telapak tangan, dan kerucut hitam yang berukuran 100 kaki itu langsung terlempar. Apa? Yun Xiaofeng terkejut. Orang lain di lapangan Shen Wu sama terkejutnya. Itulah alus setan emas gelap yang Yun Xiaofeng gunakan sekuat tenaga untuk mengaktifkannya. Bagaimana mungkin serangannya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Xiao Nunu? Namun, ini belum berakhir. Kekuatan telapak penghancur dewa terus menekan Yun Xiaofeng. Alus setan emas gelap sendiri tidak mampu menghalangi kekuatan telapak tangan Xiao Nunu. Ketika Yun Xiaofeng ketakutan, dia segera berkoordinasi dengan gambar Dharma Xuanbing di belakangnya untuk melakukan gerakan yang lebih kuat. Jangan cepat puas diri. Kemudian, gambar Dharma Xuanbing di belakang Yun Xiaofeng mengangkat tangannya dengan telapak tangan saling berhadapan. Formasi pusaran es yang megah terpusat di puncak Yun Xiao dan menyebar ke segala arah. Berdengung, Yun Xiaofeng berdiri dalam formasi pusaran es, mengumpulkan kekuatan es yang tak terbatas. Telapak tangan besar Dewa Es. Yun Xiaofeng juga melepaskan kekuatan telapak tangan yang luar biasa. Pusaran es yang tak berujung mengembun menjadi telapak tangan es yang besar. Lalu, kekuatan telapak tangan kedua belah pihak saling bertabrakan. Ledakan, sekilas saja dan pemenangnya langsung terlihat. Kekuatan telapak tangan dingin Yun Xiaofeng langsung berubah menjadi bubuk di seluruh langit. Telapak tangan penghancur dewa berwarna emas bagaikan tangan surga, menghantam dengan keras. Ledakan. Suara keras mengguncang langit. Sihir Xuanbing milik Yun Xiaofeng segera meledak menjadi pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya, dan badan asli Yun Xiaofeng mengalami dampak besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan merasuki seluruh badannya. Yun Xiaofeng merasa tulang-tulangnya hancur, organ-organ dalamnya bergeser, dan seteguk besar darah muncrat keluar dari mulutnya. Ketakutan memenuhi seluruh wajahnya. Lebih banyak lagi sungguh luar biasa. Yun Xiaofeng tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah. Alus setan emas gelap ditambah seni rahasia klan es menjadikan mereka pasukan tempur tingkat pertama yang solid, tetapi mereka masih tidak mampu menahan telapak tangan Xiao Nunu yang menghancurkan langit. Selamat tinggal, kata-kata dingin Xiao Nunu keluar. Hati Yun Xiaofeng bergetar. Sebelum dia sempat bereaksi, energi pedang berbentuk kupu-kupu menyerbu di depan Yun Xiaofeng. Mendesis, energi pedang dingin memotong leher Yun Xiaofeng, dan kepala Yun Xiaofeng pun terlepas dari bahunya dalam sekejap. Adegan yang tiba-tiba itu membuat seluruh arena Shen Wu terdiam membisu.
Otak semua orang menjadi kosong dan mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Quan Rui, Qiyu Chan dan banyak instruktur lain dari Akademi Ilahi Wanfa juga tercengang. Yao Xiu juga tercengang. Dia hendak keluar untuk menyelamatkan Xiao Nunu, tetapi sebelum dia bisa mencapai arena Shenwu, pertempuran telah berakhir. Pertarungan telah berakhir. Penjaga gawang terakhir yang ditemukan oleh banyak mentor termasuk Quan Rui, Qiyu Chan, Leng Yinchuan, dibunuh oleh Xiao Nunu di arena Shenwu. Semua orang terkejut. Xiao Nunu langsung menggunakan teknik telapak tangan menghancurkan dewa yang baru saja dikuasainya belum lama ini. Ini juga merupakan pertama kalinya Xiao Nunu menggunakan gerakan tingkat ke-6 Pancer Bati Jue. Meskipun belum sepenuhnya dikuasai, kekuatannya cukup mengerikan. Badan Yun Xiaofeng jatuh ke dalam kehampaan. Kepala orang lainnya terpisah, seperti burung yang sayapnya patah. Tanpa menunggu jiwa abadi Yun Xiaofeng keluar dari badannya, gambar Dharma Pancer di belakang Xiao Nunu membuka kelima jarinya lagi dan meraih badan Yun Xiaofeng yang tersisa. Lalu, gunakan kelima jari Anda untuk mengerahkan tenaga dan meremas dengan kuat. Ledakan. Serangkaian kabut darah meledak di kehampaan, dan badan Yun Xiaofeng hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, jiwa abadi lawan juga jatuh ke tangan Pancer Darmak. Ya, Pancer Darmak. Ia menangkap jiwa abadi Yun Xiaofeng dan membawanya ke Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan memenjarakan jiwa abadi Yun Xiaofeng di telapak tangannya. Jiwa abadi Yun Xiaofeng segera dipadatkan menjadi bola kekuatan jiwa. Xiao Nunu langsung mengaktifkan kekuatan sihir penjarahannya, dan kekuatan jiwa langsung menghilang di telapak tangan Xiao Nunu. Badannya hancur, jiwa juga hancur. Dalam sekejap mata, Yun Xiaofeng musnah seluruhnya. Melihat kejadian yang terjadi di depan mata mereka, wajah semua orang tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Sungguh kemampuan yang hebat, sungguh metode yang kejam. Pendatang baru yang lebih mendominasi. Ya dewa, Yun Xiaofeng terbunuh. Suara beberapa orang bergetar. Han Dao tidak mahtei, Qin Shifei tidak mahtei, Song Si tidak mahtei, Gong Qiqiu, Mu Yirong dan yang lainnya tidak mahtei, bahkan Qin Wu hanya terluka pareh. Namun pada akhirnya, Yun Xiaofeng yang terkuat pun mahtei. Saat semua orang mengira Xiao Nunu pasti kalah, Xiao Nunu sekali lagi menamparkan wajah semua orang di lapangan dengan tindakannya. His, kejam sekali. Petik 2. Pemandangan Wanfa Arena direproduksi. Petik 2. Begitu banyak master alam Dharma yang kuat tidak dapat mengalahkannya sendirian. Petik 2. Petik 2, petik 2. Ji Fu Feng, Ling Luo, Chang Sun Yan, Zhao Jichuan dan lainnya gemetar di dalam hati mereka. Ketika mereka memilih untuk mengkhianati Yao Xiu, Xiao Nunu menekan semua lawan di lapangan sendirian. Melihat Quan Rui, Qiyu Chan dan instruktur lain dari Akademi Ilahi Wanfa, mereka semua tercengang saat ini. Petarung terkuat yang mereka temukan baru saja mahtei seperti itu. Yun Xiaofeng, yang memiliki alus setan emas gelap sebagai alat serangan dan menggunakan seni rahasia klan Es untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya ke alam Dharma atas awal, mencapai kekuatan tempur tingkat pertama, akhirnya dibunuh oleh Xiao Nunu di sini. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Mata guru Qiyu Chan menyala-nyala karena marah. Dia memarahi Xiao Nunu, Tuan Xiao, beraninya kau membunuhnya. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, memangnya kenapa kalau aku yang membunuhnya? Itu adalah kalimat sederhana tanpa gejolak emosi apapun. Padahal sedari awal Xiao Nunu sebenarnya menahan diri. Jika tidak, seluruh arena Shenwu akan dipenuhi mahiat. Pada awalnya, Xiao Nunu tidak membunuh siapapun demi Yao Xiu. Bagaimanapun juga, Yao Xiu adalah mentor Akademi Suci Wanfa. Xiao Nunu tidak ingin membuat keadaan menjadi tidak dapat didamaikan, jadi dia tidak melakukan hal yang ekstrim. Namun barusan, tindakan Quan Rui, Qiyu Chan dan mentor lainnya yang mencegat Yao Xiu membuat Xiao Nunu marah. Dengan cara ini, Xiao Nunu tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Langsung bunuh Yun Xiaofeng untuk mengejutkan semua orang di lapangan. Qiyu Chan sangat marah. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung menyerang Xiao Nunu. Namun detik berikutnya, energi pedang yang kuat datang dari belakang. Qiyu Chan terkejut, dia berbalik tiba-tiba dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Ledakan. Energi pedang tajam meledak di depan telapak tangan Qiyu Chan, dan Qiyu Chan terlempar mundur puluhan meter. Pada saat yang sama, luka dan darah muncul di telapak tangannya.
Orang yang mengayunkan pedang itu tidak lain adalah Yao Xiu. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau harus melewatiku dulu. Yao Xiu berkata dengan dingin. Mata Qiu Chan hampir menyemburkan api. Yao Xiu, kamu sangat berani. Wajah Kuan Rui juga muram. Yao Xiu, tampaknya kamu berencana untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan kami. Yao Xiu menjawab dengan tenang, bukankah kita sudah lama putus? Kuan Rui mengerutkan kening. Yao Xiu melanjutkan, ketika kalian bersatu untuk menghadapiku, bukankah kalian sudah mencabik-cabik wajah kalian? Kalianlah yang dengan sengaja menekan murid-muridku. Kau mengatakan bahwa kalian tidak akan membiarkan murid-muridku, Yao Xiu, mengambil apapun dari sini. Kau juga mengatakan bahwa selama mereka adalah murid-muridku, Yao Xiu, mereka tidak akan mampu berdiri tegak di Akademi Ilahi Wanfa. Sekarang, apakah kau tidak mau menerima kegagalanmu? Kamu, Kuan Rui tiba-tiba terdiam. Qiu Chan juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ya, masalah ini sepenuhnya adalah ulah mereka. Mereka bergabung untuk menghadapi Yao Xiu. Tetapi mereka tidak pernah mengira mereka akan gagal. Keadaan Yao Xiu saat ini benar-benar berbeda dari awal. Saat Yao Xiu mengetahui bahwa dirinya menjadi sasaran, ia menjadi bingung. Ketika dia disalahpahami oleh semua orang, dia merasa sedikit sedih. Melihat Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan, Zhao Jichuan dan banyak siswa lainnya meninggalkannya, Yao Xiu merasa semakin patah hati. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu melangkah maju. Lawan sendirian mengalahkan banyak jenius di medan perang. Seperti yang dikatakan Xiao Nunu, dia tidak membuat alasan, dia juga tidak peduli tentang benar atau salah. Xiao Nunu memilih untuk maju dan mundur bersama Yao Xiu dengan caranya sendiri. Jadi saat ini, Yao Xiu akan berdiri di sisi Xiao Nunu tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak ragu menghunus pedangnya terhadap Qiu Chan. Yao Xiu berkata dengan suara keras, orang-orang yang kau temukan itu tidak berguna, jadi jangan salahkan Xiao Nunu karena bersikap kejam. Semua orang melihat pertempuran di arena Shenwu hari ini dengan jelas. Xiao Nunu tidak melanggar aturan apapun. Jika ada di antara kalian yang ingin menyerangnya, aku, Yao Xiu, akan menemanimu, sampai akhir. Saat kata-kata itu terucap, Yao Xiu mengayunkan pedang di tangannya ke bawah. Dalam sekejap, energi pedang yang kuat menebas arena Shenwu di bawah, dan arena Shenwu yang besar langsung terbelah dua. Wajah semua orang di lapangan Shenwu berubah. Semua orang bisa merasakan aura dingin dan tekad kuat dari Yao Xiu. Zheng Dishuang, yang berdiri di belakang Yao Xiu, juga tampak penuh tekad. Zheng Dishuang berpikir dalam hati, meskipun kekuatanku rendah, jika mereka benar-benar ingin menyerang Tuan Muda Xiao, maka aku pasti akan menyerang bersama dengan Tuan Yao. Baru saja Xiao Nunu yang membela Yao Xiu. Sekarang, Yao Xiu yang melindungi Xiao Nunu. Keduanya masing-masing menyatakan tekadnya di Shenwu Arena. Kemarahan Kuan Rui, Qiu Chan dan instruktur perguruan tinggi lainnya meningkat. Melihat perang antara kedua belah pihak akan pecah, Tetua ke-9, yang bertanggung jawab atas arena Shenwu, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Semuanya, tenanglah. Kalian semua adalah mentor Akademi Dewa Wanfa. Kalian seharusnya memberi contoh yang baik dan tidak menyesatkan murid-murid Akademi Dewa Wanfa. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tetua ke-9. Meskipun Tetua ke-9 sejak awal tidak bersedia ikut campur dalam urusan orang lain, bagaimanapun juga, itu adalah perkelahian antar murid. Namun kini, hal ini telah meningkat menjadi konflik langsung antara mentor. Metode awal yang digunakan oleh Kuan Rui, Qiu Chan dan lainnya masuk akal. Mereka hanya menggunakan murid-muridnya untuk menekan murid-murid Yao Xiu dan tidak melewati batas merah. Namun apabila guru tersebut menyerang muridnya secara langsung, atau terjadi perkelahian antar guru, maka Tetua ke-9 tidak bisa tinggal diam. Orang ini membunuh Yun Xiaofeng, Qiu Chan menunjuk Xiao Nunu dan berkata. Tetua ke-9 menjawab, di atas ring, tinju dan kaki tidak memiliki mata, dan pedang bahkan lebih kejam. Pembunuhannya terhadap Yun Xiaofeng tidak melanggar aturan Akademi Dewa Wanfa. Namun, jika kalian terus membuat masalah, aku tidak punya pilihan selain memberi tahu dekan. Mendengar ini, Kuan Rui, Qiu Chan dan instruktur lainnya berangsur-angsur menjadi tenang. Memang, pembunuhan Xiao Nunu terhadap Yun Xiaofeng tidak melanggar peraturan Akademi. Demikian pula, jika Yun Xiaofeng membunuh Xiao Nunu,
itu juga masuk akal. Tetapi sebagai mentor, mereka tidak dapat menyerang Xiao Nunu di arena suci ini. Quan Rui, Qiyu Chan dan yang lainnya saling memandang. Pada titik ini, mereka hanya bisa menahan amarah di hati mereka. Ayo pergi, Quan Rui berkata dengan suara yang dalam. Qiyu Chan menatap Yao Xiu dengan dingin, lalu pergi bersama mentor lainnya. Kepergian para mentor berarti rencana mereka untuk bersama-sama menekan Yao Xiu telah gagal. Yun Xiaofeng, Qin Wu, Mu Yirong, Gong Qiqiu, Han Dao, Song Si dan banyak jenius serta orang kuat lainnya di alam Dharma semuanya telah menjadi batu loncatan bagi Xiao Nunu. Mu Yirong, Gong Qiqiu, Han Dao, Song Si dan yang lainnya pergi dengan malu, menyeret badan mereka yang terluka parah. Meskipun mereka kehilangan muka dalam pertempuran ini, dibandingkan dengan Yun Xiaofeng, mereka setidaknya menyelamatkan nyawa mereka. Yun Xiaofeng dibunuh langsung oleh Xiao Nunu di atas panggung dan menjadi korban. Adapun Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan, Zhao Jichuan dan lainnya, mereka memiliki perasaan yang tak terkatakan di hati mereka. Sekarang, Han Dao, Song Si, Qin Shifei dan banyak orang berbakat dan kuat lainnya telah menderita kekalahan yang menyedihkan. Mentor lainnya pasti tidak akan menerima mereka lagi. Adapun Yao Xiu, dia tidak punya muka untuk kembali. Semua orang tiba-tiba berubah menjadi badut. Di arena Shenwu, tetua ke-9 bertanya kepada Xiao Nunu, apakah kamu ingin melanjutkan? Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Yao Xiu menyela dan berkata, jangan dilanjutkan, sudah cukup. Xiao Nunu tertawa dalam diam. Pikirannya bergerak, dan kemudian auranya tertahan. Citra Dharma Pancer di belakangnya juga berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam kehampaan. Lalu, Xiao Nunu mendarat dengan mantap di atas panggung. Yao Xiu melintas ke sisi Xiao Nunu, apakah kamu terluka? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, mereka tidak bisa menyakitiku. Yao Xiu menghela napas lega, dan dia dengan santai berkata, jika beberapa orang tingkat pertama yang nyata datang nanti, kamu akan patuh. Seketika, Yao Xiu mencengkeram pergelangan tangan Xiao Nunu dan dengan paksa membawanya pergi dari arena Shenwu. Sekalipun Yun Xiaofeng menggunakan seni rahasia klan Es untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tahap awal alam Dharma atas, itu hanya sementara, dan dia belum bisa dianggap sebagai jenius tingkat pertama dalam arti sebenarnya. Demi amannya, Yao Xiu memutuskan untuk membawa Xiao Nunu pergi sesegera mungkin. Pada saat ini, suara tetua ke-9 datang dari belakang, apakah kamu tidak menginginkan rampasannya? Yao Xiu lalu teringat bahwa dia belum mengambil rampasan itu. Dia terutama terlalu khawatir pada Xiao Nunu, takut kalau semuanya belum berakhir. Tetua ke-9 menatap Xiao Nunu dan berkata, ini semua adalah rampasan perangmu. Kemudian, tetua ke-9 mengangkat tangannya dan satu demi satu benda terbang keluar dari tangannya. Ini semua adalah rampasan perangmu. Tetua ke-9 melambaikan tangannya, dan satu demi satu benda terbang ke arah Xiao Nunu. Kamu telah mengalahkan 32 orang secara total, yang setara dengan memenangkan 32 pertandingan. Secara logika, kamu hanya dapat mengambil 10 hal, tetapi penampilanmu hari ini cukup luar biasa, jadi aku akan memberimu satu tambahan. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Ada 11 benda mengambang di depan Xiao Nunu. Selain batu ilahi Guiyuan tingkat atas dan cairan ilahi Fatian di awal, masih ada 9 hal lainnya. Cairan ilahi Fatian ini sangat membantuku, kata Xiao Nunu dalam hati. Seketika itu juga, ia melihat 9 benda lainnya. Ada senjata dan harta karun ajaib, buku petunjuk rahasia dan ramuan ajaib, juga token. Pandangan Xiao Nunu tertuju pada salah satu token. Tetua ke-9 menjelaskan, di dalam token itu ada nilai kontribusi Akademi Ilahi Wanfa. Ada 300.000 nilai kontribusi di dalamnya. 300.000. Mata Xiao Nunu berbinar. 300.000 poin kontribusi, bukankah itu berarti Anda dapat memiliki 3 putaran penetrasi energi sumber di menara energi sumber? Xiao Nunu pun langsung mengambil semua yang ada di depannya. Kemudian, Xiao Nunu melirik sekilas dari sudut matanya dan melihat sesuatu terjatuh di suatu tempat di arena Shenwu. Itu adalah alu besi hitam. Ada 93 pola dewa kuno di atasnya. Benda ini persis artefak kuno yang digunakan Yun Xiaofeng tadi, alu setan emas gelap. Senjata ajaib ini awalnya dibuat oleh Guru Qiyu Chan,
tetapi dia memberikannya kepada Yun Xiaofeng. Mungkin karena Qiu Chan begitu marah hingga dia lupa mengambil kembali senjata ajaibnya. Produk ini mudah didapatkan dan murah, jadi jangan sampai Anda melewatkannya. Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya dan langsung mengambil alu ajaib emas gelap yang tertinggal di arena Shenwu ke telapak tangannya. Tetua ke-9 di sebelahnya tampak ragu-ragu untuk berbicara. Faktanya, Tetua ke-9 telah menemukan alu setan emas gelap yang jatuh di tempat itu. Dia awalnya berencana untuk mengambilnya dan kemudian meminta seseorang mengantarkannya kepada instruktur Qiu Chan. Alhasil, Xiao Nunu menjadi cerdik dan mengambil alu emas tua itu terlebih dahulu. Xiao Nunu bertanya dengan santai, apakah ada hal lainnya, Tetua ke-9? Oh, Tetua ke-9 menghela napas, lalu melambaikan tangannya, tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, dia dan Yao Xiu segera meninggalkan arena Shenwu. Setelah itu, Xiao Nunu dan Yao Xiu kembali ke pinggir lapangan. Seng Dishuang berjalan mendekat, Tuan Xiao, Anda baik-baik saja. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan hampir setengah dari rampasan itu dan memberikannya kepada Seng Dishuang. Ada ramuan ajaib, keterampilan, senjata ajaib, dan batu ilahi Guiyuan tingkat atas. Ini untukmu. Aku, Seng Dishuang merasa sedikit malu. Dia berbisik, berikan saja batu ilahi Guiyuan kepadaku. Xiao Nunu menjawab, ambillah. Benda-benda ini tidak banyak gunanya bagiku. Tidak perlu bersikap sopan antara kau dan aku. Yao Xiu di sampingnya juga berkata, ambil saja. Sumber daya ini memang tidak banyak membantunya, tetapi akan memberimu manfaat besar. Mendengar ini, Seng Dishuang tidak ragu lagi. Dia mengambil sumber daya dan senjata ajaib dari tangan Xiao Nunu. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Seng Dishuang. Ini pil Dharma yang kau berikan padaku. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Aku yakin kau akan bisa menggunakannya di masa depan. Aku, Seng Dishuang sedikit tertegun, ekspresinya sedikit aneh. Sebelum datang ke Shenwu Arena, Seng Dishuang tidak tahu bahwa Xiao Nunu telah menerobos alam Dharma. Pil ini juga merupakan poin kontribusi yang dipinjamnya dari Yao Xiu. Dia awalnya ingin membantu Xiao Nunu, tetapi dia meremehkan kemampuan Xiao Nunu. Seng Dishuang diam-diam meminum pil Dharma dan tidak berkata apa-apa lagi. Yao Xiu berkata, ayo pergi. Segera, dia memanggil senjata ajaib terbang dan pergi bersama Xiao Nunu dan Seng Dishuang. Di sisi lain lapangan Shenwu, Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan, Zhao Jichuan dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk. Sekarang mereka sudah pasti berubah menjadi badut. Saya tidak bisa pergi ke mentor lainnya. Yao Xiu tidak bisa kembali. Tanpa bimbingan Yao Xiu, hari-hari mereka di kuil suci Wanfa mungkin akan semakin sulit. Oh, Zhao Jichuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah, saya sangat menyesalinya. Zhao Jichuan telah dengan jelas menyaksikan kemampuan Xiao Nunu lebih dari sekali. Sejak kompetisi keajaiban abadi, Zhao Jichuan telah menyaksikan kekuatan Xiao Nunu. Namun pada akhirnya dia membuat pilihan yang salah. Aduh, senjata ajaib terbang yang dikendalikan Yao Xiu membawa mereka berdua pergi. Yao Xiu berkata dengan lembut, Xiao Nunu, terima kasih telah berdiri dan berbicara untukku kali ini, dan terima kasih telah naik ke panggung untuk membantuku melampiaskan amarahku. Namun, cobalah untuk tidak melakukan hal-hal berbahaya ini di masa mendatang. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di Akademi Ilahi Wanfa, dan ada banyak orang yang cakap. Untungnya, orang terkuat yang ditemukan Quan Rui, Qiu Chan, dan yang lainnya kali ini hanyalah Yun Xiaofeng dari eselon kedua. Jika mereka menemukan orang lain dari eselon pertama, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ada cahaya lembut di mata Yao Xiu yang indah. Dia gembira, dan dia juga merasa lega setelah amarahnya terbebas. Tetapi ketika saya memikirkannya lagi, saya masih merasa sedikit takut. Terutama ketika Yun Xiaofeng memanggil alus setan emas gelap dan menggunakan teknik rahasia klan Es untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tahap awal alam Dharma atas. Yao Xiu benar-benar khawatir. Pada saat itu dia sungguh gugup. Bahkan, sedikit takut. Saya khawatir Xiao Nunu akan mati di arena Shenwu karena ini. Xiao Nunu berkata dengan santai, aku tidak melihat satu orang pun dari eselon pertama di alun-alun. Yao Xiu menjawab, sangat sedikit.
Tetapi kamu tidak bisa mengatakan tidak ada, karena para jenius di eselon pertama adalah yang paling atas di Akademi Dewa Wanfa. Mereka menikmati sumber daya yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, mereka tidak repot-repot bersaing untuk mendapatkan sumber daya di arena Shenwu. Tetapi kadang-kadang beberapa jenius dari eselon pertama akan muncul di sini. Setelah jeda, Yao Xiu melanjutkan. Namun, Quan Rui, Qiyu Chan dan mentor lainnya telah berada di Akademi Dewa Wanfa untuk waktu yang lama. Di antara siswa yang pernah mereka ajar sebelumnya, tentu saja beberapa telah mencapai eselon pertama. Aku tidak ingin kamu berhubungan dengan mereka terlalu dini. Meskipun Yun Xiaofeng menggunakan teknik rahasia klan S untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa, dia belum berada di eselon pertama yang sebenarnya. Sekalipun hampir tidak dapat dihitung, itu hanyalah level kekuatan tempur terendah di eselon pertama. Alasan mengapa Yao Xiu begitu ingin membawa Xiao Nunu pergi sekarang adalah karena dia khawatir Quan Rui, Qiyu Chan dan yang lainnya akan pergi mencari para jenius teratas di eselon pertama. Pada saat ini, Zheng Dishuang bertanya dengan santai, Tuan Yao, di Akademi Ilahi Wanfa, apakah murid dengan level tertinggi adalah eselon pertama? Yao Xiu menggelengkan kepalanya, tidak, di atas eselon pertama, ada daftar langit. Total ada 100 siswa di daftar langit. 100 orang ini berada di atas eselon pertama. Mereka adalah para jenius di antara para jenius dan monster di antara monster. Dapat dikatakan bahwa masing-masing orang ini akan menjadi tokoh masa depan di dunia Wanfa. Zheng Dishuang tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Ekspresi Xiao Nunu juga tersentuh. Yao Xiu menatap mereka berdua dengan senyum di matanya, tentu saja, aku percaya bahwa dengan bakat kalian, kalian berdua pasti akan mendapat tempat di Skylist di masa depan. Zheng Dishuang tersenyum canggung, Tuan Yao, Anda terlalu menghargai saya. Saya jelas tidak memiliki kemampuan itu. Namun, Tuan Xiao pasti bisa masuk ke daftar langit. Tidak, Yao Xiu berkata dengan tegas, kamu bisa melakukannya. Percayalah pada dirimu sendiri, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Sekarang, hanya ada 2 siswa yang tersisa dari Yao Xiu, Xiao Nunu dan Zheng Dishuang. Ini merupakan hal buruk sekaligus hal baik. Parahnya lagi, Yao Xiu tidak punya siapa-siapa di dekatnya. Hal baiknya adalah saya tidak perlu berlarian dan mengurus banyak orang di masa depan. Pada saat ini, senjata ajaib terbang di bawah kaki ketiga orang itu terbang melewati loteng. Di loteng, sosok yang terbungkus jubah hitam sedang menatap Xiao Nunu, Yao Xiu, dan Zheng Dishuang dengan mata dingin. Xiao Nunu melirik pria di loteng. Itu yang disebut Leng Yinchuan. Suara peri anggur yang memikat itu datang dari pagoda emas pancer. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Sang dewa pemabuk yang memikat lalu berkata, namun, itu bukan badan yang sebenarnya, hanya proyeksi kekuatan spiritualnya. Petik 2. Seperti dugaannya, tepat saat sang dewa mabuk yang memikat menyelesaikan kata-katanya, sosok berjubah hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di loteng. Saat kerumunan itu bubar, Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan tatapan Leng Yinchuan yang dipenuhi dengan kebencian. Ada sedikit rasa beku di mata Xiao Nunu. Apa yang terjadi hari ini semua disebabkan oleh Leng Yinchuan. Jika pihak lain tidak bergabung dengan Quan Rui, Qiyu Chan dan lainnya, begitu banyak masalah tidak akan terjadi. Xiao Nunu bertanya pada Qin Cheng Jiuxian, karena proyeksi spiritual Leng Yinchuan muncul di kuil Dewa Wanfa, badan aslinya pasti berada di dekat kuil Dewa Wanfa, kan? Qin Cheng Jiuxian menjawab, ya, kemungkinan besar di luar kuil suci Wanfa. Dewa Pedang Ekor 9 bertanya, apakah kau ingin menemukannya? Xiao Nunu tidak menyangkal, baiklah, untuk menghindari lebih banyak masalah di masa mendatang, lebih baik memotong rumput dan mencabutnya. Meskipun Leng Yinchuan memiliki tingkat kultivasi kesempurnaan alam Dharma menengah, Xiao Nunu tidak lagi takut padanya. Terlebih lagi, Xiao Nunu memiliki banyak kartu truf, termasuk menara emas pancer. Kemudian, Xiao Nunu berkata kepada Yao Xiu dan Zheng Dishuang dengan tenang, Tuan Yao, saya tiba-tiba teringat bahwa saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda kembalilah terlebih dahulu. Kedua wanita itu saling memandang dengan rasa ingin tahu. Yao Xiu bertanya dengan bingung, ada apa? Xiao Nunu tersenyum dan berkata, itu bukan masalah penting, tidak perlu khawatir. Yao Xiu mengangguk, baiklah. Kalau begitu, setelah selesai,
kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Di luar kuil suci Wanfa, di puncak gunung yang menjulang tinggi, Leng Yinchuan berdiri sendirian di tepi gunung dengan ekspresi yang sangat menyeramkan di wajahnya. Sialan Yao Xiu, pencuri kecil sialan Xiao Nunu, kalian berdua benar-benar tercela. Leng Yinchuan tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak jenius di alam Dharma yang bersatu tidak dapat mengalahkan Xiao Nunu. Bahkan dengan begitu banyak mentor yang bersatu, mereka tidak mampu menggulingkan Yao Xiu. Leng Yinchuan sangat kesal. Aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Leng Yinchuan menggertakkan giginya dan berkata, Yao Xiu, dasar jalang, tunggu saja aku pasti akan kembali. Setelah berkata demikian, Leng Yinchuan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, guntur dan angin bergulung di langit di depan, dan aura yang kuat muncul di langit di depan Leng Yinchuan. Guru Leng, kita bertemu lagi. Bersambung.